Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku SPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kali ini masih di bab 3 tentang KPK dan FPB ya, tepatnya di pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah latihan ulangan bab 3 paket 1 ya adik sekalian ya. Nah, ini ada di halaman 72. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1 ya. A adalah faktor dari 36, tetapi bukan kelipatan dari 4. Tentukan nilai A terbesar yang mungkin ya. Oke, untuk soal nomor 1 di sini sudah coba saya kerjakan ya adik sekalian ya. Oke, jadi diketahui A itu adalah faktor dari 36 dan bukan kelipatan 4. Ditanya tentukan nilai A terbesar yang mungkin ya. Jadi faktor 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Nah, nilai A terbesar yang mungkin adalah jawabannya 18. Kenapa bukan 36? Karena 36 adalah kelipatan 4 ya, sehingga nilai A terbesar yang mungkin adalah 18 ya. Tuh adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Bilangan 40 adalah kelipatan persekutuan dari X dan 5. Jika X kurang dari 40, tentukan nilai X terbesar ya. Oke, untuk nomor 2. Jadi diketahui tadi 40 adalah kelipatan persekutuan X dan 5. Sedangkan X sendiri kurang dari 40. Nah, berapa nilai X terbesarnya? Oke. Nah, tadi ya. Oke, jadi 40 adalah kelipatan dari X. Maka X itu faktor dari 40 tentunya ya, karena 40 tadi kelipatan dari X. Nah, X itu termasuk faktor dari 40. Sekarang kita cari faktor dari 40. Faktor dari 40 itu adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Nah, X sendiri itu kurang dari 40. Nah, maka X terbesar yang mungkin dan memiliki kelipatan persekutuan 40 bersama dengan 5, yang mana 5 itu faktor dari 40 adalah 20 ini ya, karena X-nya kurang dari 40. Jawaban yang paling tepat adalah 20 karena nilai X terbesar yang mungkin ditanyakan ya. X terbesar yang mungkin adalah 20. Itu ya adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Seorang pasien harus meminum obat A setiap 6 jam sekali dan obat B setiap 5 jam sekali. Pukul 6 pagi ini setelah meminum obat A, ia langsung meminum obat B. Dalam satu hari itu pada pukul berapa saja ia tidak meminum obat satupun. Oke. Untuk soal nomor 3 ya, di sini udah saya tuliskan juga ya. Jadi diketahui obat A itu diminum setiap 6 jam sekali. Kemudian obat B diminum setiap 5 jam sekali. Nah, pada pukul 6 pagi itu setelah meminum obat A langsung meminum obat B, berarti bersamaan ya ini ya. Pada pukul 6 pagi ya pasien tersebut. Kemudian ditanyakan dalam satu hari pukul berapa ia tidak meminum obat satupun. Oke ya, jadi kita tentukan dulu ya pukul berapa pasien meminum obat. Nah, karena tadi obat A setiap 6 jam sekali, maka kita cari kelipatan 6 ya. Berarti 6, 12, 18, 24 ya, karena dalam satu hari ya, berarti sampai malam. Kemudian obat B diminum setiap 5 jam sekali, maka kita cari kelipatan 5 ya, 5, 10, 15, 20 ya. Kalau 25 kan berarti sudah jam 1 keesokan harinya, berarti bukan, sampai 20 saja. Nah, sekarang jika pasien minum obat pukul 6, maka obat A diminum dengan penambahan kelipatan 6, yaitu berarti pukul 6 pagi, kemudian pukul 12 siang ya, pukul 18 atau jam 6 malam, dan pukul 24 itu ya, kalau setiap 6 jam sekali ya tadi obat A. Kemudian obat B diminum setiap 5 jam sekali, berarti penambahan kelipatan 5, yaitu dari pukul 6 ditambah 5 berarti pukul 11, kemudian pukul 16 dan pukul 24
1 ya, karena kalau kita tambah lagi 5 nanti sudah keesokan harinya. Jadi dalam sehari itu pasien tidak minum obat satupun pada pukul 7, berarti selain ini ya, jam-jam yang sudah dituliskan di atas ya, berarti pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10 ini pagi. Kemudian siangnya sampai sore itu ada pukul 1 atau pukul 13, pukul 14, pukul 15 dan pukul 17. Kemudian malam harinya ya tidak minum obatnya pada pukul 19, 20, 22 dan 23. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dua orang memukul dua alat musik yang berbeda. Bunyi alat musik pertama adalah dung, berbunyi setiap 3 detik sekali. Dan bunyi alat musik kedua adalah trek, berbunyi setiap 5 detik sekali ya. Jadi setiap 3 detik bunyi dung, setiap 5 detik bunyi trek ya. Bagaimana bunyi alat musik yang terdengar pada detik ke-20 dan ke-120? Nah, detik ke-20 berarti ini nanti karena kelipatan 5 ya. Berarti nanti akan terdengar bunyi trek ya. Nah, kalau detik ke-120 nanti kita hitung dulu ya, karena ini lumayan banyak angkanya. Coba kita lihat ya penjelasannya untuk soal nomor 4. Nah, ini jadi diketahui dua orang memukul dua alat musik yang berbeda. Bunyi alat musik yang pertama dung setiap 3 detik sekali ya. Bunyi alat musik kedua trek setiap 5 detik sekali. Ditanyakan bunyi alat musik yang terdengar pada detik ke-20 dan ke-120 ya. Yang jelas 20 sama 120 ini tadi adalah termasuk kelipatan 5. Jadi ini pasti akan terdengar bunyi trek ya nanti kalau kita hitung ya. 120 ini juga sebenarnya kelipatan 3. Jadi nanti untuk 120 kalau kita lihat langsung di sini aja bisa ketemu sebenarnya. Detik ke-20 itu terdengar bunyi trek, detik ke-120 itu terdengar bunyi trek dan juga bunyi dung karena ini kelipatannya ya dari 3 dan 5. Oke. Caranya ini ya, kalau menggunakan cara jadi tentukan faktor dari 20 dan 120. Faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Sedangkan faktor 120 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 24, 30, 40, 60 dan 120. Nah, 3 tadi faktor dari 120, sedangkan 5 itu faktor dari 20 dan 120. Nah, itu tadi ya. Oke, maka pada detik ke-20, nah 20 itu tadi adalah terdengar bunyi trek ya, dan detik ke-120 terdengar bunyi dung dan trek bersamaan. Kenapa? Karena pada detik ke-20, 20 ini tadi faktor dari 5 ya, berarti bunyinya adalah trek. Sedangkan 120 itu faktor dari 3 dan juga 5, maka terdengar bersamaan dung dan trek ya. Seperti itu untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir ya, soal nomor 5. Terdapat 3 buah keran untuk mengisi kolam renang hingga penuh. Jika hanya keran pertama yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 2 jam. Jika hanya keran kedua yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 2 jam 40 menit. Jika hanya keran ketiga yang dibuka, kolam renang dapat penuh dalam waktu 3 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang hingga penuh jika semua keran dibuka? Oke, ya, untuk soal nomor 5. Jadi intinya kalau 3 keran itu dibuka secara bersamaan, maka waktu yang dibutuhkan itu berapa jam atau berapa menit ya. Kali ini tadi kan satu-satu yang dijelaskan. Kalau keran 1 itu 2 jam, keran 2 itu 2 jam 40 menit, keran 3 itu 3 jam 20 menit. Ini untuk mengisi kolam renang tersebut ya. Oke. Untuk nomor 3, jadi diketahui keran pertama itu penuh dalam waktu 2 jam atau 120 menit, sehingga dalam 1 menit itu terisi 1/120 bagian. Kemudian keran kedua penuh dalam waktu 2 jam 40 menit atau 160 menit ya. Atau dalam 1 menit terisi 1/160 bagian. Sedangkan keran 3 penuh dalam waktu 3 jam 20 menit atau 200 menit, sehingga dalam 1 menit terisi 1/200 bagian atau 1/200 menit ya ini ya. Oke. Selanjutnya jika 3 keran dibuka secara bersama, maka yang dibuka berarti keran 1 tambah keran 2 tambah keran 3, berarti
120 tambah 1 per 160 tambah 1 per 200. Ini penyebutnya kita samakan, jadinya 2400 ya. Cari KPK-nya ya adik-adik sekalian ya. Kemudian setelah itu pembilangannya juga kita samakan ya. 120 jadi 2400 kali 20. Ini juga kita kalikan 20, jadinya 20. 160 jadi 2400 itu kalikan 15, maka 1 kali 15 15. 200 jadi 2400 kali 12, ini juga kita kalikan 12, hasilnya 12. Kita tambahkan 20 tambah 15 tambah 12, hasilnya 47 ya, 47 per 2400 menit nih. Nah, maka lama waktu untuk mengisi penuh berarti totalnya itu adalah satu bagian ya. Satu bagian dibagi dengan 47 per 2400 menit. Atau sama dengan 1 kali, karena ini pembagian ya, kita ubah jadi perkalian, ini kita balik. Jadi 1 kali 2400 per 47 sama dengan 2400 per 47 menit ya. Ini kan kalikan 1 ya. Atau sama dengan 51 3 per 47 menit. Kalau kita porogapit hasilnya ini 57, sisanya 3 per 47 menit. Atau kalau kita jadikan desimal 51,06 menit ya. Jadi jika semua keran dibuka, kolam renang akan penuh dalam waktu 51 3 per 47 menit atau 51,06 menit. Itu adik-adik sekalian ya untuk nomor 5 ya. Oke. Jadi ini pembahasan untuk pemecahan masalah halaman 72 nomor 1 sampai dengan 5. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.